Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan juga nikmat sehat. Kemudian selawat beriringan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita menjadi pribadi yang penuh cinta, kasih dan sayang. Nah, pada kali ini saya ucapkan selamat pagi untuk sobat Alka semuanya dan semangat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat nggih. Dan bagi kalian yang sedang diuji penyakit, semoga disegerakan kesembuhannya dan diberikan kesabaran. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang masih setia mengikuti channel YouTube Alka Pro TV. Dan bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar tidak terlewat video-video menarik dari Alka Pro TV, official channel YouTube SMB Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Nah, hari ini tepat tanggal 13 Dzulhijjah, artinya masih hari tasyrik. Maka dari itu kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah untuk kalian semuanya dan keluarga yang ada di rumah. Nah, meskipun di situasi pandemi saat ini kita perlu bersyukur karena masih bisa merasakan, masih bisa menikmati dan masih bisa merayakan yang namanya Hari Raya Idul Adha pada tahun ini. Tentunya itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Nah, untuk menambah kebahagiaan kalian di momen Idul Adha ini, kami akan mengundang tamu yang sangat spesial yang tentunya akan memberikan ilmu, akan memberikan pengetahuan ataupun wawasan yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, maka dari itu kita sapa dulu yuk tamu kita pada kali ini. Baik, sobat Alka semuanya, sudah hadir di samping saya beliau Dr. Andes Muhammad Widodo MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sehat, semoga panjenengan dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berbagi ilmu dengan masyarakat dan juga khususnya ini kepada sobat Alka ataupun siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Oke. Daging kurban masih banyak nih Ustaz? Bagaimana? Daging kurban masih banyak. Oh iya, kemarin kan ada yang menyembelih tanggal 20. Tempat saya kebetulan tanggal 21. Oh gitu. Ya. Juli, ya, hari tasyrik pertama. Ya. Sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae sebelum Ustadz Wid akan menyampaikan kajiannya. Ya, untuk beliau sendiri bernama Dr. Andes Muhammad Widodo MPD. Kemudian tempat tanggal lahir di Surakarta, tanggal 17 Oktober 1962. Alamat Saripan RT 02 RW 12 Makam Haji Kartasura, dekat Pondok Seburan ya, betul. Oke, kemudian pekerjaan tahun 2000 sampai sekarang beliau mengajar di SMK Muhammadiyah Kartasura. Kemudian tahun 2007 sampai sekarang menjadi dosen Pondok Hajah Nuriyah Sobron UMS. Jadi guru sekaligus dosen untuk sekarang masih aktif. Oke, baik sobat Alka semuanya, sebentar lagi kita akan menyaksikan kajian dari Ustadz Widodo dengan tema keikhlasan dan pengorbanan sebagai tanda cinta. Nah, ini tentunya temanya yang sangat menarik sekali nggih, karena ada kata-kata cinta ini Ustaz. Jadi biasanya kalau ada kata-kata cinta itu sobat Alka ini sangat menunggu-nunggu dan menanti-nanti apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Nah, dan sebelum kalian semuanya menyaksikan kajiannya, informasi untuk sobat Alka semuanya, sebelum menyaksikan kajian silahkan memposisikan posisi duduk yang nyaman
bisa menyiapkan snack untuk cemilan, dan silakan menyimak dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa mencatat agar tidak lupa apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian setelah kajian nanti akan ada kuis, jadi jangan sampai terlewat untuk mengikutinya. Oke, baik, selanjutnya silakan untuk Ustadz Widodo menyampaikan kajian pada kali ini. Monggo, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pemirsa sekalian yang kami cintai, pemirsa Al-Kapro TV dari SMP Muhammadiyah Al-Kausar, Kumpang Kartasura. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah meskipun lewat channel TV ini. Insya Allah semuanya sehat, dan meskipun siang tetap semangat pagi. Adik-adik sekalian yang berada di rumah, ya, menyamankan duduk kalian dan ikuti ini dengan baik. Insya Allah akan saya mulai. Salawat salam tentunya kita terus haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semuanya akan mendapat syafaat pertolongan. Kamu sekeluarga, sama bunda-bunda, sama abi, sama ayah, sama ibu, besok semuanya mendapat syafaat di yaumul qiyamah dan menjadi keluarga surga di sana. Allahumma amin. Ya, kurban itu sendiri didasari oleh surah Al-Kausar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Di surah Al-Kausar itu disebutkan, ya, fasholli li rabbika wanhar, ya. Maka sholat untuk Rabbmu, ya, dalam terjemah bahasa Indonesia biasa disampaikan sholatlah untuk Tuhanmu, ya. Tapi saya suka menyebut sholatlah untuk Rabbmu. Siapa itu Rabb? Yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu, yang mendidik kamu, yang mengembangkan kamu sekalian semua. Nah, wanhar, dan korbanlah. Nah, dari satu kata ini dan korbankan ini memunculkan sebuah hukum adik-adik bahwa korban itu menjadi sunnah muakkad, ya. Apa itu sunnah muakkad? Boleh iya, boleh tidak, ya. Tetapi ianya lebih kuat. Artinya kalau kalian, ibunda kalian, ayah kalian, abi kalian, umi kalian itu punya uang, harus diprioritaskan, ya. Alhamdulillah beberapa orang kemarin sudah menyembelih, ada yang tanggal 20, ada yang 21, ada yang 22, bahkan sampai hari ini tanggal 13 Dzulhijjah insya Allah masih ada yang menyembelih juga, ya. Dan saya yakin adik-adik, ya, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kausar ini masih banyak daging di rumah, ya. Itu ada yang bareng sama makan daging itu, ya. Nah, nggak apa-apa. Ingat, jangan melebihi batas. Ya, kita lanjutkan. Sunnah muakkad adalah sunnah yang diprioritaskan. Artinya, usahakan berkorban, ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man wajada sa'atan, ya, falam yudaha fala yaqrabanna musallana. Siapa yang menjumpai kesempatan kurban, siapa yang diberikan kesempatan kurban, siapa yang diberikan kemampuan untuk berkorban, kok dia tidak melakukannya, maka jangan mendekat ke tempat sholatku, ke musolaku, ya. Ini menunjukkan bahwa betapa Nabi itu sangat menekankan. Nah, kalau punya uang, ingat, punya uang di bulan Dzulhijjah ini, ya, tepatnya tanggal
10, 11, 12, 13 punya uang senilai satu kambing, ya kira-kira ada yang harganya 2,5, 2 juta kecil. Kalau lembu untuk 7 orang, rata-rata iurannya adalah 3 juta. Utamakan dulu berkorban, adik-adik, ya. Diingatkan itu uminya, diingatkan abinya, ma, sudah korban belum? Kalau belum, hati-hati kalau punya uang, ya. Kalau yang didahulukan persoalan dunia seperti beli kulkas, beli mesin cuci, beli motor, ya, dan lain-lain, hati-hati, belum tentu tahun belakang kita bisa korban, ya. Maka kalau mendapatkan sebuah kesempatan, segera lakukan sekarang, ya. Yang masih mendengar channel ini dan belum berkorban, ingat, kalau masih ada uang, masih ada kesempatan hari ini untuk berkorban. Kalau tidak, Nabi menegaskan jangan mendekat ke musolaku, ya. Artinya apa? Belum tentu loh tahun belakang, ya, bunda-bunda, ya, abi-abi, ayah-ayah bisa korban loh. Bisa jadi uangnya ada, yang punya uang nggak ada nanti, gimana? Ya. Jadi adik-adik mungkin ya, oh aku mau korban tahun belakang, padahal sekarang punya uang, bahaya loh itu. Belum tentu tahun belakang dia masih ada kan, uangnya mungkin masih ada, yang punya uang sudah nggak ada alias wafat kan. Sekarang ini kita saksikan berkali-kali ambulan ya lewat di dekat kita, di jalan kita hampir setiap hari. Artinya apa? Kematian tidak bisa diprediksi. Maka pemirsa, ada kesempatan uang, jangan ditahan, lakukan korban dulu. Nah, seberapa sih harganya korban? 3 juta. Memang kalau untuk beli kulkas cukup, mesin cuci cukup. Pertanyaannya, sejauh mana pengorbanan Anda pada Allah? Ya. Punya harta banyak, punya uang banyak, hanya diminta oleh Allah korban 3 juta. Masa sih bakhil? Masa nggak mau? Ya. Sama adik-adik ya, yang siswi SMP Al-Kausar ini, ya. Buktinya, ya mungkin kalian belum dapat hukum untuk berkorban ya, tapi mari kita tarik pelajaran. Ya. Kalau orang itu cinta kepada sesuatu, tentu dia mau berkorban. Ya, cinta kepada sesuatu dan itu mau berkorban. Ya, dia pengen HP yang bagus, tentu dia menabung. Ya. Dia pengen peliharaan burung, tentu dia menabung. Dia susah payah mencari ke sana kemari. Ini kan pengorbanan. Ya. Nah, kalian yang diberi nikmat yang begitu banyak, ya, makan enak, bisa bernapas, ya, bisa jalan kemana-mana, bisa goes. Coba saya tanya, 5 waktunya tertib enggak? Ya, sholat 5 waktunya tertib enggak? Baca Qur'annya tertib enggak? Sholat duhanya tertib enggak? Nah, kalau enggak tertib, sholat 5 waktunya ada yang bolong-bolong. Maaf ya, kalau siswi SMP Muhammadiyah Kausar jangan sampai bolong-bolong lagi. Ya. Nah, ini pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan waktu. Ya. Kalau kalian cinta sama bundamu, cinta sama ayahmu, cinta sama abimu, cinta sama umimu, ya, apa pengorbanannya? Harus mau membantu loh, ya. Sehari-hari pekerjaannya dibantu. Ini bukti cinta kepada abi, umi, ya, kepada bunda, ayah. Ya. Ini bukti. Kalau enggak, itu cinta bohong. Ya. Karena cinta sama umi, disuruh beli apa, cuman deket enggak mau. Disuruh bapak ibu kemana, enggak mau. Sama kepada Allah. Ya. Kita beri kehidupan 24 jam, makan enak, buah enak, ya, daging enak. Sudah ada yang ngabisin ya, 1 piring daging itu sejak kemarin, bahkan lebih. Apa syukur kita kepada Allah? Ya. Nah, kalau bundamu, ayahmu, bapakmu, ibumu korban, ya, dengan mengeluarkan uang, korban yang diterima bukan
hewannya. Yang diterima bukan uangnya. Tapi kata Allah, la yanal luhumuha wala dimauha walakin yanalhu taqwa. Yang diterima takwa yang kurban. Nah, lah untuk adik-adik apa pembelajarannya? Buktikan cinta kepada Allah. Ya. Pagi sholat duha sulit enggak? Mungkin kalau kalian menjawab sulit, Ustaz. Di mana sulitnya? Dingin. Lah pengorbanan melawan dingin itu. Nah, itu sebuah pengorbanan yang besar. Allah suka. Semakin ibadah kita lakukan dalam kondisi yang susah, Allah suka. Ya. Maka kalau kalian sholat subuh, dingin banget sekarang ini ya. Ini masa-masa kemarau kan. Pergantian waktu. Mungkin ada yang flu, ada yang batuk ya. Lawan itu. Ya. Untuk sholat subuh. Nah, jadi ibadah sebagai satu pengorbanan kepada Allah untuk menghadapi segala tantangan. Ya. Maka Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ya 154, 155 itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah ya. Minta tolong pada Allah ya. Dengan sholat sunnah, dengan sholat wajib, dengan baca Quran. Innallaha ma'as-sabirin ya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, tantangan kita ini kan banyak adik-adik ya, banyak pemirsa ya. Setiap kita punya tantangan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ada yang diuji dengan rasa takut. Ya, ini banyak tetangga yang mati, takut aku. Akhirnya nggak mau keluar dia. Nah, dia di rumah terus, malah mati duluan ya. Nah, itu. Nah, jangan terlalu takut. Ya, jangan terlalu takut. Bagaimana untuk menghiburnya? Dengan ibadah kan? Sibukkan dengan ibadah. Sehingga rasa ketakutan itu hilang. Karena kita bersandar pada Allah. Ya. Orang yang beramal soleh dan dia menyandarkan amal solehnya pada Allah, dia tidak punya la khaufun, tidak punya rasa takut. Walahum yazanun, tidak punya rasa susah. Nah, maka evaluasi diri kita sendiri-sendiri. Bagaimana ibadah kita? Apa yang sudah kita korbankan pada Allah tentang waktu? Berat mana Allah sama HP? Nah, ya. HP kita bawa kemana-mana. Bangun tidur yang dicari HP. Malam mau tidur yang dicari HP. Main-main yang dibawa HP. Kok nggak pernah sibuk, Qur'annya nggak pernah dibawa. Nah, itu makanya HP-nya diupload 30 juz. Biar juga terbawa kemana-mana. Itu pengorbanan. Ya. Masa cintanya kepada HP lebih tinggi daripada cinta kepada Allah? Sebagaimana Allah firmankan dalam surat 165 Ali Imran itu, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Dan sebagian orang itu ada yang cinta kepada selain Allah itu bukan main. Ya. Ada sebagian orang yang cintanya kepada HP bukan main, sehingga dia lihat YouTube setiap hari, dengar suara adzan nggak berhenti. Ada yang cintanya kepada mobil, ya. Mobilnya digosok terus menjadi kinclong, tapi dengar adzan juga nggak berhenti. Buka Quran nggak pernah, sholatnya kocar kacir, ya. Apalagi infaknya. Nah, di sini hari kurban ini memberi pembelajaran kepada adik-adik, kepada seluruh pemirsa, sebuah pertanyaan. Apa yang kami kurbankan pada Allah? Ya, mestinya waktu kita kurbankan, harta kita kurbankan untuk infak, waktu untuk ibadah, untuk membaca Quran, untuk zikir. Ya. Ujian yang diberikan kepada kita belum seberapa kok dengan yang diujikan kepada Nabi Ibrahim. Ingat kan ceritanya? Nabi Ibrahim bermimpi terus menerus, ini atbahuka, ya, supaya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim katakan pada Nabi Ismail, ini atbahuka, ya. Nah, Nabi Ismail jawab, saya silahkan Bapak sembelih saya kalau itu memang perintah Allah. Coba bayangin, seorang anak satu-satunya, cakep, ya, sementara suruh menyembelih. Coba gimana kalau kalian, ya? Nah, jangankan nyawa,
HP kalian hilang aja bingung, bener nggak? HP kalian ketelisut dalam bahasa Jawa aja bingung. Nabi Ibrahim anak nyawa suruh nyembelih, tapi karena perintah Allah ia lakukan. Ya, Bismillah. Meskipun akhirnya Allah hanya menguji, Allah menukar seekor domba besar. Nah itulah sejarahnya kenapa kita sekarang sembelih hewan ternak, kambing. Ya, kalau di Arab unta, kalau di daerah Purwodadi bisa kerbau, kalau di daerah kita lembu. Ya. Oke, adik-adik sekalian, begini kesimpulannya ya. Kalau kalian kemarin sudah laksanakan sholat id, meskipun ada yang di rumah, ada yang di masjid, monggo ya. Kemudian takbirnya juga di rumah. Ini pandemi sih, semuanya serba di rumah ya, at home. Nah, jangan lupa hari-hari berikut kalian kan masih meneruskan daring pembelajaran ya. Waktunya jangan dikorbankan habis untuk WA-an, untuk YouTubean, untuk apapun, tapi belajar. Korbankan untuk belajar. Ibadah ya, 5 waktunya dijaga. Sholat sunnah dijaga, mendoakan orang tua dikasih waktu sehabis sholat ya. Ini pengorbanan. Kalau Anda cinta kepada kawan, silakan dikorbankan waktunya, saling membantu dalam belajar ya. Saling membantu dalam belajar. Wah, saya menghabiskan waktu dong kalau membantu teman. Ya itu pengorbanan ya. Insya Allah dengan apapun yang kamu cintai, ingat sabda Rasulullah, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kamu cinta sepeda untuk goes, cinta HP, cinta motor, cinta mobil, cinta apapun mainanmu, tapi ingat semuanya akan kamu tinggalkan. Jadi persiapkanlah dirimu untuk beramal soleh. Persiapkanlah dirimu untuk berbuat sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berbuat sesuatu untuk dunia. Inilah yang dimaksud pengorbanan kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah harus lebih tinggi dari cinta-cinta kepada seluruh dunia. Ini yang bisa saya sampaikan karena terbatasnya waktu. Para pemirsa channel TV ini Al Kapro ya, channel TV ini SMP Muhammadiyah Al Kausar. Ada salah-salah dari saya, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali nggih apa yang disampaikan oleh Ustadz Widodo kepada sobat semua yang ada di rumah. Sangat memberikan pencerahan ataupun ilmu-ilmu yang baru mungkin ya kepada siswa-siswi Al-Kausar. Memang benar ya Ustadz ya, dalam pengorbanan apalagi cinta itu bukan soal apa yang kita terima ya, tapi justru apa yang kita berikan dan apa yang kita korbankan. Nah, kita sepakat nih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik terhadap hambanya. Terbukti sampai saat ini Allah masih memberi apa yang kita butuhkan. Maka dari itu nikmat Allah itu sangat banyak terhadap kita sebagai hambanya. Kalau kita suruh menghitungkan, kita la tusuha, kita tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa karena saking banyaknya. Nah, Ustadz, ini ada sedikit ataupun beberapa pertanyaan nih dari kami. Nah, ini kan siswa masih SMP nih, Ustaz. Betul, ya. Dan belum ada kewajiban berkorban. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara seorang siswa SMP untuk membuktikan rasa cintanya kepada Allah yang paling nyata? Itu bagaimana? Ya, dari sekalian, sebuah pertanyaan ini begini ya. Jadi, meskipun kalian belum ada sunnah muakkad untuk berkorban ya. Sering kan punya uang receh 2000-an? Sering banget. Nah, sering kan punya uang receh 500-an? Sering. Kenapa semuanya untuk jajan? Ya, kalau pergi ke masjid ya, korbankan yang 2000 ini loh ya. Masukkan infak. Untuk siapa ini? Untuk Allah ya. Meskipun yang menggunakan masjid, inilah namanya infak amal jariyah. Itu pertama. Kedua, kalau kita ketemu dengan teman ya, saudara, berbagilah kebahagiaan ya. Punya snack yang banyak, kenapa disimpan sendiri ya? Temannya dikasih ya. Saya yakin meskipun pandemi 1 kali 2 kali, antum semua, Anda semua ketemu dengan teman, korban dong makanan yang dibawa ya. Jangan kalau ketemu teman malah makanannya masukin tas ya. Jangan sampai tidak temannya, oh itu bakhil, itu enggak korban. Kalau kalian
sering ya memberikan, berkorban, Allah juga akan kasih. Harus yakin itu sampai besok Anda bekerja, sampai besok Anda gede, dewasa ya. Harus yakin apa yang saya berikan banyak, Allah juga memberi banyak ya. Karena apa? Kita ini harus memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas man anfum linnas ya. Sebaik-baik orang itu adalah memberi manfaat orang lain. Ya, bentuknya yang nyata, kurangi receh kalian ya untuk infak ke masjid. Bagi makanan kalian kepada apa itu teman-teman. Kalau mungkin pas hari tanggalnya, syukurannya nggak usah macam-macam ya. Nggak perlu dengan nyanyi juga, nggak perlu dengan meniup lilin. Bagi makanan ya. Nggak mendatangkan, diantarin sama teman-teman tetangga itu ya. Mungkin ada 5 teman ya, kasih 1 paket, mungkin harganya 20.000 atau berapa, bilang sama bunda. Nah, meskipun Anda belum menghasilkan uang, minta langsung aja kepada bundanya untuk melatih bapak ibu. Ma, Pak, aku minta uang ya. Bun, aku minta uang. Untuk apa, Dik? Aku mau ngasih teman-teman. Nah, itu caranya saya kira ya. Di pengorbanan berupa uang meskipun receh, pengorbanan berupa snack ya, meskipun kecil, bahkan pengorbanan tenaga ya. Kok bisa bantu sepedanya temen kok putus rantainya ketika bareng ya, Anda merasa bisa turun, ini saya perbaiki ya. Saya yakin ada yang pintar juga ini masalah keterampilan seperti, saya kira itu ya. Pengorbanan sederhana. Pengorbanan ya semampu, semampu kita juga kita, betul. Selanjutnya ada lagi nih Ustaz. Ya. Apakah bentuk pengorbanan kita sebagai wujud cinta kita pada Allah itu dengan cara berbakti pada kedua orang tua itu bisa? Iya, itu harus ya. Dalam surah Al-Isra ya, ayat 26 itu perintah nyata loh ya. Ingat adik-adik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya, beribadahlah kepada Allah, jangan musyrik kepadanya ya. Beribadah hanya kepadanya. Ingat yang kedua, wabil walidi ihsana. Nah, tidak sekedar perintah taat kepada orang tua itu, tidak sekedar sunnah, wajib. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua harus bagus ya. Imma yamlughunna indakal kibaru ahaduhuma fala taqul lahum uff ya. Jangan sekali-sekali katakan dengan bentakan. Nah, ini sikap-sikap nyata kepada orang tua. Bagaimana Ustaz berbakti? Jangan membentak ya. Wabil walidaini sana seterusnya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan keduanya. Kedua, mendoakan memang korban. Iya kan, korban waktu. Ada banyak loh anak-anak yang tidak mau berdoa. Nah, coba tanya pada dirimu sendiri. Doakan orang tua enggak setiap sholat? Nah, kalau belum, mulai lihat TV ini ya. Mulai lihat Al-Kapro ini, channel TV ini harus mendoakan setiap sholat. Mudah kan? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagi yang sudah meninggal, bagi yang yatim, Allahumma fillahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Ya, semua dibaca setelah sholat. Kalau yang tidak ada uminya, ibunya, tinggal mengganti Allahumma arhamha ya, wa'fu anha. Nah, begitu. Terus jadi apa bentuk nyatanya? 1, mendoakan. 2, babil walidain ihsana, bersikap bagus. 3, jangan membentak. Nah, ya, yang lain-lain tentunya berbicara sopan ya, takdzib. Nah, gitu. Kalau kebetulan Anda punya rezeki ya, dikasih apa orang tuanya juga dikasih. Jadi harus berlatih berbuat baik ya, jangan membentak dan mendoakan. Nah, itu pengorbanan. Itu ya. Tapi menanggapi jawaban dari Ustaz tadi terkait berbakti kepada orang tua. Ya. Biasanya beberapa anak itu pengennya itu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan pasti semuanya inginlah berbakti sama kedua orang tua. Akan tetapi keinginan orang tua itu bertolak belakang dengan keinginan anak. Jadi memaksakan kehendak gitu. Jadi misalkan orang tua menginginkan si anak les matematika, padahal si anak tidak suka dengan matematika. Tapi sebetulnya pengen manut, tapi kok
secara hati itu tidak ikhlas gitu. Atau katakanlah ada peraturan di rumah main HP maksimal jam 9 malam, tapi si anak masih keberatan. Saya itu biasanya sampai jam 12. Nah itu gimana untuk menanggapi itu? Kepada ibu bapak ya, kepada bunda ayah, umi abi ya, meskipun Anda punya peraturan apapun di rumah ya, ingat anak kita itu punya ruh ya, punya hati, psikis, harus dipertimbangkan. Maka meskipun kita itu nggak suka sama anak, larangan jangan memukul ya, ingat itu hanya titipan lo ya, itu punyanya Allah loh ya. Sehingga Allah katakan di surat At-Taghabun itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah, anakmu adalah coba. Budak-budak jangan biasakan cepat emosi, silakan bermusyawarah. Dek, bagaimana kalau begini? Nah, anak dari tidak suka menjadi suka itu biasa diajak diskusi dulu kadang-kadang. Pernah anak kita ini ngeyel banget sama mamanya ya, sama bundanya. Setelah dijelaskan, Dek begini loh, kalau kamu itu pegang HP lama-lama, ingat ini mata ya, nanti mengganggu pikiran. Apa iya mah? Iya kan ada contohnya di WA itu, matanya rusak, sakit. Bukan mama, bukan papa, bukan ayah, nggak boleh, tetapi dibatasi dong. Mungkin baru mau anak itu. Kalau kita asal ngelarang ya, asal bentak, kadang-kadang belum. Jadi memang perlu mengertikan tujuan bapak ibu kepada anak ya. Anak yang susahnya seperti apapun, hanya kadang-kadang itu belum paham ya. Hanya kadang-kadang belum paham. Karena saya menjumpai sendiri ya, ada anak kecil itu setiap diingatkan oleh saudaranya itu nggak mau, tapi diingatkan oleh bundanya itu justru manut. Karena bundanya itu pintar ya, dia seorang guru juga, seorang guru SD juga SMP. Dia tuh pintar, kalau mereser anak itu dibilangin dulu, awas nanti terjadinya begini loh. Jadi anak itu mikir ya, kalau nekat tak hitungi 1, 2, 3. Pintar ibu ini ya. Jadi anak itu kalau dibilangin ibu itu manut banget. Sementara apa itu kakeknya, neneknya itu nggak mampu. Ini loh apa itu bunda, ayah ya, untuk bermusyawarah dengan anak ya. Musyawarah itu penting meskipun dengan anak. Jangan pilih kasih. Kalau dengan anak nomor 1, apa-apa dibelikan ya. Pada anak nomor 2, nggak perlu. Nggak ada anaknya papa, nggak ada anaknya mama. Anak keduanya kan. Lah musyawarah dalam setiap peraturan rumah ya. Sehingga seakan-akan peraturan itu yang membuat anak sendiri, bukan orang tuanya. Oh saya harus tidur jam sekian. Itu seakan-akan itu anak sendiri, bukan pressure dari orang tuanya. Saya kira itu ya. Jadi kata kuncinya musyawarah dengan anak. Ya, pendekatan psikologis dengan anak. Berarti termasuk ilmu parenting juga ini yang sampai harus. Jadi memang tidak boleh otoriter tidak boleh. Anak juga meskipun demokrasi. Itu meskipun itu anak masih remaja katakanlah. Bisa kita ajak musyawarah untuk berpikir bersama gimana jalan keluarnya. Ya, kemudian ada anak yang sudah dibilang begitu ngeyel ya. Lah doakan tengah malam. Mungkin itu kalau udah mentok ya. Mentok, iya. Karena pendidik itu Allah kan. Allah itu kan Rabbun, itu pendidik. Jadi pasrahkan bunda, pasrahkan ayah ibu kepada ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, didik anak kami ya Allah supaya nyaman dirasakan hati. Ya Allah, anak kami ini kerancingannya bukan main. Sampaikan semua. Oke, mungkin itu kajian pada hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Widodo kepada sobat semuanya yang ada di rumah. Sangat bermanfaat sekali. Banyak pesan-pesan positif yang disampaikan oleh beliau. Mungkin sebelum kita akhiri kajian pada kali ini, ada closing statement ya, closing statement atau pesan-pesan dari Ustadz Widodo kepada siswa-siswi yang ada di rumah. Monggo. Ya, kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kausar Gombang ya. Atau kepada siapa saja pemirsa yang masih anak kecil ya. 1, berlatihlah berkorban ya. Bagaimana caranya? Uang yang dikasih dari ibu bapak disisihkan sedikit, masukkan ke masjid ya. Sering dikasih makanan bapak ibu berlebihan atau sering dikasih
Pak D, Bu D makanan, pikir yang lain ya. Setiap datang ulang tahun nggak perlu berpoya-poya dengan menghabiskan apa itu biaya, cukup berinfak bersedekah kepada teman-temannya, kepada bunda, kepada ayah, kepada bapak ibu. Ingat bahwa anak itu adalah titipan ya. Bahkan di surat sebelumnya yang tadi saya baca ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ingat, suami, istri, anak bisa menjadi musuh ya. Tapi kalau kita perkuat, memberi maaf, musyawarah ya, berbuat baik, insya Allah semuanya selesai ya. Kemudian yang kedua, ingat anak itu titipan ya. Titipan Allah. Tugas penjenengan, tugas kita selaku orang tua, bagaimana menggarap titipan Allah itu untuk bisa menjadi sumber yang lebih baik ya. Ajaklah banyak musyawarah, kemudian ikuti juga kehendaknya selama itu kehendak baik, jangan otoriter dan jangan memaksakan kehendak anak dalam pengertian sakar PDW orang tua. Jadi harus ada pendampingan. Saya kira itu. Ya. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Widodo ya, atau biasa panggil Gus. Ustadz Widodo atas kajian ataupun tausiah yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Kemudian ilmu dan juga pesan-pesan yang disampaikan kepada kami semua sangat bermanfaat insya Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Wid telah mau hadir di sini berbagi ilmu bersama keluarga Al-Kausar. Yeah. Nah, kemudian bagaimana Sobat Alkah, menarik sekali nggih kajian kita pada kali ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar bagaimana suasana hari raya Idul Adha di lingkungan kalian, dan jangan lupa untuk berkomentar dengan santun. Dan juga untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK, setelah ini kajian selesai, kalian boleh beristirahat sebentar. Kemudian setelah beristirahat kalian bisa mengerjakan kuisnya ya. Nah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mari upayakan keikhlasan dan pengorbanan sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk saling menjaga dengan menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kuatkan iman, tingkatkan imun. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.